Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Mutia. Saya merupakan siswi nomor absen 23 11 Mia 1 Mandua Tabalong. Hari ini Salsa ingin menjelaskan tentang sistem pertahanan tubuh, yang mana merupakan materi akhir biologi kelas 11 semester 2. Saksikan sampai selesai ya, supaya kalian mengerti apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh serta fungsi dan bagaimana caranya bekerja. Selamat menonton! Pada video kali ini, Salsa akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, fungsi-fungsi sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga adalah jenis-jenis sistem pertahanan tubuh. Yang keempat adalah respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Yang kelima akan menjelaskan tentang jenis-jenis kekebalan tubuh, dan yang keenam, yang terakhir akan menjelaskan tentang gangguan atau penyakit yang menyerang pada sistem pertahanan tubuh. Penasaran kan? Jadi langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, pengertian sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem yang berfungsi untuk mengenal, menghancurkan, dan menetralkan sel-sel abnormal atau infeksi patogen yang meliputi bakteri, jamur, virus, protozoa, sehingga seseorang dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Itulah pengertian sistem pertahanan tubuh. Marilah kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu fungsi-fungsi sistem pertahanan tubuh. Untuk mengetahui fungsi-fungsi pertahanan tubuh, maka lihatlah tabel berikut ini. Sistem pertahanan tubuh memiliki beberapa fungsi berikut. Yang pertama, melindungi tubuh dari serangan patogen atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Patogen tersebut dapat berupa virus dan mikrob penyebab penyakit, misalnya bakteri, protozoa, dan jamur. Yang kedua adalah menghancurkan jaringan dan sel mati atau rusak untuk memperbaikan jaringan. Yang ketiga adalah mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal. Nah, itu tadi beberapa fungsi sistem pertahanan tubuh. Wah, lumayan banyak ya. Jadi, pada intinya, sistem pertahanan tubuh itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam ancaman luar, baik jamur, virus, bakteri, dan lain sebagainya, sehingga tubuh kita tetap kuat. Baiklah, tadi kan sudah dipelajari pengertian dan fungsi sistem pertahanan tubuh. Kalian penasaran gak apa saja jenis-jenis dan bagaimana sistem pertahanan tubuh itu bekerja? Nah, tidak menunggu waktu lama lagi, marilah kita masuk ke topik yang ketiga. Jenis-jenis sistem pertahanan tubuh. Berdasarkan cara mempertahankan tubuh dari penyakit, sistem pertahanan tubuh dibagi atas dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh spesifik. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh non-spesifik terbagi atas dua, teman-teman. Yang pertama adalah sistem pertahanan non-spesifik eksternal, dan yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Wah, komplit sekali bukan? Untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam materi ini, bagaimana jika kita bahas satu-satu nih, teman-teman? Dimulai dari sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu adalah sistem pertahanan tubuh yang kerjanya tidak
membedakan patogen satu dengan patogen lainnya, sehingga paparan patogen secara berulang tidak dapat meningkatkan sistem kerja pertahanan tubuh. Nah, sebagai informasi tambahan nih teman-teman, sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu disebut juga dengan innate immune system atau merupakan sistem pertahanan tubuh yang didapatkan dari lahir. Wah, hebat banget ya. Ternyata Tuhan atau Allah menciptakan tubuh kita itu dengan kinerja yang sangat baik. Dan Allah juga melengkapi tubuh kita dengan sistem pertahanan tubuh ini, teman-teman. Hendaklah kita mensyukuri semuanya ya. Dan keunggulan sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini adalah sistem pertahanan tubuh ini lebih cepat kerjanya dari sistem pertahanan lainnya. Wah, ternyata ciptaan Tuhan itu sangat indah ya teman-teman. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan dua garis pertahanan. Garis pertahanan pertama itu adalah sistem pertahanan non-spesifik eksternal, dan garis pertahanan kedua itu adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Di mana di garis pertama di sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal melibatkan tubuh-tubuh bagian luar, yaitu yang pertama ada kulit, yang kedua ada membran mukosa, dan yang ketiga adalah cairan ekskresi yang dihasilkan oleh membran mukosa. Sedangkan di garis kedua itu adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal, yang mana ditempati oleh senyawa kimia tertentu. Contohnya adalah fagositosis, inflamasi, protein antimikrob, dan sel natural killer. Mekanisme sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan beberapa cara, yaitu pertahanan tubuh yang terdapat di permukaan tubuh, yang kedua adalah fagositosis, yang ketiga adalah inflamasi, yang keempat adalah protein antimikrob, dan yang kelima adalah sel natural killer. Nah, kita bahas yang pertama adalah pertahanan di luar tubuh. Pertahanan di luar tubuh itu ada 4 pertahanan. Yang pertama itu adalah pertahanan fisik, yang kedua pertahanan mekanis, dan yang ketiga adalah pertahanan kimiawi, dan yang keempat adalah pertahanan biologis. Nah, untuk inflamasi, fagositosis, protein antimikrob, dan sel natural killer akan dijelaskan oleh animasi berikut ini ya. Simak sampai selesai supaya kalian mengerti bagaimana mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Yang kedua adalah inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misal akibat tergores atau benturan keras. Proses inflamasi merupakan kumpulan dari 5 gejala sekaligus, yaitu nyeri, kemerahan, panas, bengkak, dan hilangnya fungsi. Mekanisme pertahanan tubuh melalui inflamasi dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar yang pertama, yaitu kerusakan jaringan akibat luka menyebabkan patogen mampu melewati pertahanan tubuh untuk menginfeksi sel-sel tubuh. Jaringan yang terinfeksi akan merangsang mast sel melepaskan histamin dan prostaglandin. Yang B, terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Daerah yang terinfeksi menjadi berwarna kemerahan, panas, bengkak, dan terasa nyeri. Peningkatan kecepatan aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah mengakibatkan terjadinya perpindahan fagosit atau neurofil dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Dan C, selanjutnya fagosit memakan patogen melalui proses fagositosis. Itulah pengertian dan bagaimana inflamasi terjadi.
Baiklah, yang selanjutnya adalah fagositosis. Fagositosis adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh fagosit dengan jalan mencerna patogen atau partikel asing. Fagosit dibedakan menjadi fagosit mononukleer dan fagosit polimor nukleer. Mekanisme fagositosis adalah yang pertama pengenalan, yang kedua pergerakan, yang ketiga perlekatan, yang keempat penelaan, yang kelima pencernaan, dan yang keenam adalah pengeluaran. Selanjutnya adalah protein antimikrob. Salah satu jenis protein antimikrob yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik adalah protein komplement dan protein interferon. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Hal ini mengakibatkan ion-ion Ca2+ keluar dari sel bakteri. Sementara itu, cairan dan garam-garam dari luar bakteri akan masuk ke sel bakteri. Masuknya cairan dan garam mengakibatkan sel bakteri hancur. Sedangkan pada interferon dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi virus. Senyawa tersebut dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui kulit dan membran mukosa. Selanjutnya, interferon akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi. Sel-sel yang telah berkaitan dengan interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus. Dengan demikian, serangan virus dapat dicegah. Selanjutnya yang terakhir dan yang keenam, sel natular killer. Sel NK atau natular killer merupakan turunan limfosit yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Berbeda dengan limfosit B dan T yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh spesifik, sel NK tidak memiliki reseptor TCR, C, D, 3, dan MLG. Mekanisme kerja sel NK juga tidak perlu melalui proses aktivasi. Peran utama sel NK adalah membunuh sel-sel abnormal pada tubuh manusia, misalnya sel tumor dan sel yang telah terinfeksi oleh patogen. Sel ini bekerja sebelum sistem pertahanan tubuh spesifik aktif. Baiklah, karena sebelumnya sudah dijelaskan tentang sistem pertahanan tubuh non-spesifik, sekarang kita masuk ke jenis sistem pertahanan yang kedua, yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik. Pengertiannya yaitu sistem pertahanan tubuh spesifik adalah sistem pertahanan tubuh yang bekerja pada patogen tertentu. Sistem ini bekerja jika sistem pertahanan non-spesifik itu jebol, maka sistem pertahanan tubuh spesifik akan bekerja. Sistem ini disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh. Dan sistem ini erat kaitannya dengan antigen dan antibodi. Wah, apa ya itu maksudnya antigen dan antibodi? Simaklah penjelasan berikut ini. Pertahanan tubuh secara spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Yang pertama yaitu limfosit. Limfosit terdiri atas dua tipe, yaitu limfosit B dan limfosit C. Sel B. Proses pembentukan dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dalam membentuk antibodi. Sel B dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sel B plasma, sel B pengingat, dan sel B pembelah. Dan yang kedua adalah sel T. Proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang dan proses pematangan terjadi di kelenjar timus. Sel T berperan dalam membentuk kekebalan seluler, yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara berlangsung. Sel T juga ikut membantu produksi antibodi oleh sel B plasma. Sel T dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sel T pembunuh, sel T pembantu, dan sel T supresor. Selanjutnya antibodi. Antibodi akan dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk ke tubuh. Antigen merupakan senyawa protein yang terdapat pada partikel asing atau sel kanker. Berdasarkan sumbernya, antigen dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu autologus antigen, homologus antigen, dan heterologus antigen. Tadi
sudah dipelajari ya teman-teman tentang sistem kekebalan tubuh spesifik dan merupakan bagian akhir dari jenis-jenis sistem pertahanan tubuh. Marilah kita masuk ke topik yang keempat, respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Simak penjelasan berikut ini ya. Respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu kekebalan humoral dan yang kedua adalah kekebalan seluler. Wah, apa saja pengertiannya dan bagaimana ya caranya bekerja? Simaklah penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu kekebalan humoral. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan cairan limfe. Ketika suatu antigen masuk ke tubuh untuk pertama kalinya, sel B membelah akan membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi mengikat antigen. Dengan demikian, profamak akan lebih mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksi berakhir, sel B plasma akan mati, sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup dalam waktu lama. Sedangkan respon terhadap patogen ini disebut dengan respon kekebalan primer. Dan yang kedua adalah kekebalan seluler. Kekebalan seluler melibatkan sel T yang bertugas menyerang sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung. Ketika sel T pembunuh kontak dengan antigen pada permukaan sel asing, sel T pembunuh akan menyerang dan menghancurkannya dengan cara merusak membran sel asing. Selain itu, sel T juga mampu melawan virus yang menginfeksi tubuh. Sel T akan menyerang virus dari berbagai bagian tubuh virus. Jika infeksi telah berhasil ditangani, sel T suppresor akan menghentikan respon kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh. Baiklah, apakah kalian sudah mendengar penjelasan dari materi pertama sampai materi keempat? Wah, kalian hebat banget jika sampai ke materi ini. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis kekebalan tubuh. Berdasarkan cara mendapatkannya, kekebalan tubuh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekebalan tubuh aktif dan kekebalan tubuh pasif. Nah, penasaran kan bagaimana cara kerjanya dan apa saja pengertiannya? Simaklah animasi berikut ini ya. Baiklah, yang pertama yaitu kekebalan aktif. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan secara buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan jadi kebal terhadap penyakit. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan pemberian vaksin. Sedangkan kekebalan pasif yaitu kekebalan yang diperoleh setelah tubuh menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami dan buatan. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Kekebalan ini juga dapat diperoleh dengan pemberian kolostrum yang mengandung banyak antibodi. Adapun kekebalan pasif buatan diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari suatu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Ayo kita masuk ke materi yang terakhir. Sebelumnya, mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri karena telah mendengar penjelasannya dari awal hingga yang saat ini. Tepuk tangan dulu. Baiklah, kita masuk ke topik yang terakhir atau topik yang keenam, yaitu gangguan-gangguan sistem pertahanan tubuh. Nah, ternyata sistem pertahanan tubuh itu bisa loh mengalami gangguan, bahkan mengalami penyakit. Wah, apa saja ya gangguannya? Simaklah materi berikut ini. Jadi gangguan pada sistem kekebalan tubuh itu ada 3. Yang pertama adalah alergi, yang kedua adalah autoimunitas, dan yang ketiga adalah imunodefisiensi. Baiklah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah alergi. Alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh. Senyawa yang dapat menimbulkan alergi disebut alergen.
Gejala alergi yaitu bersin, kulit terasa gatal, mata berair, hidung berlendir, dan kesulitan bernapas. Pemberian antihistamin dapat menghentikan gejala alergi. Yang kedua yaitu autoimunitas. Autoimunitas merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi justru menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel asing. Dan yang ketiga adalah imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah penurunan atau hilangnya kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk merespon antigen. Terdapat dua jenis imunodefisiensi, yaitu imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder. Baiklah, tadi dijelaskan beberapa jenis gangguan sistem kekebalan tubuh. Baiklah semuanya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.